Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Pak Anas mau menjelaskan materi ujian sekolah yang nanti akan kalian kerjakan. Ini mulainya dari nomor 11 ya. Nomor 1 sampai 10-nya kan sudah ya dipelajari lagi. Ini yang belum saya menjelaskan mulai dari nomor 11 gitu ya. Nomor 11 ini diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x min 8 ya. Terus gx nya yaitu x pangkat 2 min 4x plus 6 gitu ya. Maka hasil dari komposisi f bundaran g, ini bacanya f bundaran g x gitu ya, berapa gitu ya. Caranya jawab, ini saya mau menjawab, mudah-mudahan tulisan saya bisa dibaca. F bundaran gx, soalnya kita tulis dulu, yaitu f bundaran gx gini ya. Nah selanjutnya O nya atau bundarannya kita hilangkan, kita langsung membuat kayak gini, F kurung buka G X kurung tutup. Jadi mulai dari FOG ini berubah menjadi FGX kayak gini itu ya. Selanjutnya kita mulai dari yang paling belakang ya, yang paling belakang yaitu fungsi apa? Fungsi GX ya. Fungsi GX nya kita lihat, fungsi GX nya ini ya. Oke, itu fungsi gx nya, sehingga gx nya akan kita ganti f. Gx nya kita ganti apa? Kita ganti yang dalam soal yaitu x pangkat 2 min 4x plus 6 itu ya. Sudah, gx nya sudah kita ganti. Selanjutnya kemana? Perhatikan ini fungsi f ya. Fungsi f kita korelasikan dengan fungsi soalnya ini gitu ya, soalnya. Jadi di sini fungsi fx kan ada x-nya ini ya, ada x-nya itu kan. Nah, x-nya itu akan kita ganti yang dalam kurung ini. Jadi semua x-nya ya akan kita ganti yang dalam kurung, menjadi apa? Menjadi sama dengan f kurung buka, x-nya kita ganti apa? Fx-nya kita lihat, fx-nya kan 5x min 8 ini. Kan ada x-nya kan? Berarti x-nya kita ganti dengan 5, x-nya kamu ganti dengan yang dalam kurung. Seharusnya kan 5x kayak gini kan. Nah, x-nya kamu ganti dengan 5 kurung buka x pangkat 2 min 4x tambah 6 kurung tutup ya kan. Kan 5x, x-nya sudah diganti min 8. Nah selanjutnya kita kerjakan, kalikan ya kan, satu-satu kayak gitu ya. Nanti akan menjadi 5 kali x kuadrat 5x kuadrat, 5 kali min 4x min 20x ya kan. 5 kalikan plus 6 hasilnya positif 30, masih ada negatif 8. Berarti hasilnya menjadi 5x kuadrat min 20x plus 30 min 8 jadi plus 22 gitu ya. Ini jawabannya. Lalu anak-anakku lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12 ini tentang bunga ya. Jadi di soal itu disebutkan bahwa Indah menabung awal di banknya itu 500.000 gitu ya. Tepat bulan ke-6 saldonya menjadi 537.500. Artinya ada penambahan yang mula-mula 500.000 jadi 537.500. Bener ya, ada penambahan ya. Nah, penambahan itu namanya bunga kalau di dalam bank gitu ya. Pertanyaannya yaitu nilai suku bunga per tahun ya. Nilai suku bunganya itu dalam persentase, jadi bentuknya bukan uang tapi berapa persen gitu. Nah ini sudah diketahui itu bulan ke-6, artinya 6 bulan saldonya itu menjadi 537.500. Kita akan jawab ya, jadi selama 6 bulan itu ada penambahan ya. Ada penambahan itu namanya bunga, sama dengan bunga.
bunganya berapa, yaitu mula-mula 500.000 jadi 53.500. Berapa penambahannya? Penambahannya sebesar 37.500. Caranya ya 53.500 kurangi 500.000, hasilnya 37.500 dalam 6 bulan. Nah, kalau pertanyaannya dalam 1 tahun atau per tahun, maka 1 tahun, ya kan, berarti bunganya jadi berapa, kan gitu kan. Ya tinggal ini kalikan 2. Kenapa kali 2? Ya 6 bulan aja segini. Kalau setahun kan 6 bulan kali 2, betul ya. Tinggal 37.500 kita kalikan 2, ketemunya berapa? Ketemunya 75.000 rupiah gitu ya. Ini bukan jawabannya, bukan, karena pertanyaannya suku bunganya. Suku bunga itu dalam prosentase. Nah, sekarang kita akan hitung prosentasenya atau suku bunganya. Prosentase gitu ya. Cara ngitung prosentase itu besar suku bunganya ya. 1 tahun kan bunganya ini ya, 75.000 rupiah ini ya, yaitu 75.000 rupiah, baginya dengan tabungan awal ya. Kalau persentase itu ngambilnya dari tabungan awalnya, yaitu 500.000, karena persentase kita kalikan dengan 100% gitu ya. Oke, kita coret sehingga tinggal 75 dibagi 500. Itu kalau kita hitung ya, hitung manual aja atau pakai kalkulator bisa, nanti ketemunya yaitu 0,15 kalau dihitung kali 100% gitu ya, sehingga 0,15 kali 100 itu ketemunya 15%. Nah, ini merupakan jawabannya gitu ya, mudah ya, nggak susah. Oke, kita akan lanjut ke nomor 13. Lanjut ke nomor 13. Ini tentang bunga majemuk ya. Tadi bunga tunggal, kalau sekarang bunga majemuk ya. Jadi menabung bunga di bank dengan suku bunganya 4% per tahun gitu ya. 4% per tahun. Setoran awalnya 20 juta, tabungan awalnya ya. Setoran awal sama tabungan awal sama. Pertanyaannya jumlah tabungan tersebut pada akhir tahun ketiga ya. Tabungan akhirnya pada tahun ketiga berapa? Jadi kalau bunga majemuk itu ada rumusnya. Rumusnya saya tuliskan. Jadi tabungan akhir ya, atau saya nyebutnya tabungan akhir gitu ya, TA ya. Tabungan akhir sama dengan tabungan awal ya, T0 dikalikan 1 ditambah I kali waktu ya. Itu rumusnya. Nah, ini tabungan akhirnya yang ditanyakan kan, TA tabungan akhirnya yang ditanyakan, TO nya tabungan awal gitu ya. I nya itu suku bunganya, T nya waktu berapa gitu ya. Kita jawab saja sama dengan TO itu tabungan awal ya, tabungan awal ya. I ini suku bunga, T itu waktunya ya. Tinggal kita masukkan tabungan awalnya 20 juta kurung buka, ini 1 ya, 1 ditambah I itu persentase bunganya 4%. 4% itu kan sama dengan 4/100 gitu ya. 4/100 kan 0,04 gitu ya. Ya, dibagi aja 4 bagi 100 kan 0,04 gitu ya. Sehingga 1 ditambah 0,04 pangkatkan dengan waktunya berapa? Waktunya yaitu 3 gitu ya. Sama dengan 20 juta. Cara ngitungnya 1 ditambah 0,04 itu kan 1,04 pangkatkan 3 gitu ya. Sama dengan 20 juta
Ini kita pangkatkan 3 dulu, 1,04 kita pangkatkan 3 ya kan. Ya tenang saja, kalau saya sekarang pakai kalkulator ngitungnya. Besok kamu memang nggak boleh pakai kalkulator, tapi saya sediakan tabel. Tabelnya apa? Misalkan 1,04 pangkat 3 ketemunya berapa, 1,04 pangkat 5 ketemunya berapa gitu ya. Jadi sudah saya sediakan tabel, tenang saja. Ini saya ngitung pakai kalkulator, 1,04 pangkat 3 itu ketemunya 1,124864. Nah, baru mbok kalikan dengan 20 juta, ngalikan dengan 20 jutanya terakhir. Kalau dikalikan dengan 20 juta, ketemunya 22 juta 497.280. Itu ya, mudah kok ya. Oke, nomor 14 ini tentang eliminasi substitusi, gampang sebenarnya ya. Di situ dijelaskan, soalnya panjang tapi sebenarnya gampang. Ada dua jenis kunci, yaitu kunci 8 dan kunci 10 gitu ya. Jadi Amir itu membeli kunci pas, kunci 8 dan kunci 10. Kita misalkan saja kunci 8 kita misalkan dengan X, oke. Kunci 10 kita misalkan dengan Y. Kunci 10 kita misalkan dengan Y. Sehingga dari ini Amir membeli kunci pas di toko teknik, yaitu kunci 8 dan kunci 10 masing-masing sebanyak 5 dan 7 buah. Harganya 134.000. Kunci 8 nya 5, kunci 10 nya 7. Berarti kita nulisnya 5X ditambah 7Y sama dengan harganya berapa? 134.000 gitu ya. Keesokan harinya Charlie tokonya masih sama ya. Kunci 8 sebanyak 10 berarti 10X tambah kunci 10 sebanyak 5Y sama dengan 160.000. Itu ya, mudah ya. Yang penting kalian bisa membuat ini dulu. Kalau bisa membuat ini, ngerjakannya mudah. Ini akan kita eliminasi dulu ya. Eliminasi itu menyamakan variabelnya. Di sini saya mau menghilangkan X nya ya, X nya mau saya hilangkan karena belum sama gitu ya, karena belum sama, maka akan kita samakan dulu. Saya akan mengalihkan supaya sama, X nya atas saya kalikan dengan 2 ya, kan ini 10 ini 5 belum sama, atas saya kalikan 2, bawah saya kalikan dengan 1 gitu ya, sehingga nanti akan menjadi atas kalikan 2 semuanya menjadi 10X tambah 14Y sama dengan, kalau kali 2 ketemunya 268 ya, 268.000 rupiah gitu ya. Bawah kalikan 1 tetap, berarti nggak berubah, 10X ditambah 5Y sama dengan 160.000 rupiah. X nya sudah sama nih, sudah sama, tinggal kita kurangi gitu ya. Kita kurangi 10X kurangi 10X 0 ya, 14Y kurangi 5Y ketemunya 9Y sama dengan 268 kurangi 160.000, berarti ketemunya berapa? 8 0 1 0 0 0 108.000 Y saja, berarti 108.000 kita bagi dengan 9 ketemunya 12.000. Itu ya, berarti satu kunci Y itu tadi apa? Y kunci 10 ya, satu kunci 10 itu harganya 12.000 rupiah. Nanti tinggal pertanyaannya apa, masing-masing satu lusin gitu ya nanti pertanyaannya. Yang penting kamu tahu harga satu kunci 10 berapa. Y nya sudah ketemu nih, berarti kurang apa? Kurang X nya saja gitu ya. Kita pilih salah satu, boleh pilih yang atas, boleh pilih yang bawah gitu ya. Pilih yang mudah saja, saya tak pilih yang apa ya, yang bawah aja ya, yang mudah ya, yaitu 10
X tambah 5Y. 5 kali Y nya sudah tahu 12.000 ya. 5Y nya kita ganti 12.000 sama dengan 160.000 rupiah itu ya. Sehingga 10X tambah 5 kali 12.000 itu ketemunya 60.000 ya, sama dengan 160.000 rupiah. Sehingga 10X saja sama dengan 160.000, pindah ruas jadi min ya, kurangi 60.000, hasilnya menjadi 10X kan tadi 160.000 kurangi 60.000, ketemunya yaitu 100.000 ya, 100.000. X saja berarti 100.000 kita bagi dengan 10, ketemunya 10.000 itu ya. Berarti X nya sudah ketemu, Y nya sudah ketemu. Pertanyaannya yaitu masing-masing satu lusin, berarti kunci 8 sama dengan satu lusin itu berapa buah? 12 buah ya kan, satu lusin kan 12 ya. Kunci 10 nya juga 12 buah. Berarti kalau saya terjemahkan menjadi 12X ditambah 12Y sama dengan berapa, kan gitu kan. Kunci 10 sebanyak 12 ditambah kunci 8 sebanyak 12, cari kebalik, kunci 8 sebanyak 12 tambah kunci 10 sebanyak 12, berapa totalnya gitu ya. Ya tinggal kita kalikan saja, X nya sudah tahu yaitu 12 kali X nya sudah tahu 10.000 tambah 12 kali Y nya juga sudah tahu tadi 12.000 ya. Sehingga kita total saja 12 kali 10.000 120.000 tambah 12 kali 12.000 144.000. Nah, kita tinggal nambahkan aja 120.000 tambah 144, ketemunya 264.000 ya. Ini jawabannya ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor berapa tadi, nomor selanjutnya. Oke anak-anakku, sekarang kita lanjut ke nomor 15 ya. Nomor 15 ini tentang program linear. Di sini ada 4 persamaan ya, 4 pertidaksamaan, 1 2 3 4. 4 pertidaksamaan ini tergambar dalam grafik seperti di bawah ini gitu ya. Kamu diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya, daerah 1, daerah 2, daerah 3 atau daerah 4 gitu ya. Pesan saja ke kalian, nomor-nomor 15 sama 16 nanti itu kalian kerjakannya terakhir saja ya, soalnya ini wah lama ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu yang nomor 15 sehingga kalian akan tahu lamanya seperti apa. Mula-mula saya akan menggambar dulu garis yang pertama ini, yaitu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 8. Ini namanya kurva linear. Kurva linear itu nanti bentuknya garis lurus. Selain kurva linear ada kurva parabola. Nah, ini yang linear. Saya akan menggambar dulu kurva linearnya, yaitu 2X tambah Y. Ini saya sama dengankan dulu karena saya mau menggambar garis. Yang lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, diubah sama dengan dulu semuanya. Selanjutnya kalian membuat kotak-kotak kayak gini ya, kotak-kotak kayak gini ya. Ini X, bawahnya Y. Ini yang sejajar X yang pertama kasih 0, sejajar Y yang kedua kasih 0 gitu ya. Artinya apa? Artinya kamu mengganti X dengan 0 ke persamaan yang ini. Ini X nya kamu ganti 0 gitu ya, sehingga menjadi 2 kali 0 tambah Y sama dengan 8. Sehingga 2 kali 0 itu 0, tinggal plus Y saja, plusnya nggak usah ditulis, Y saja, Y sama dengan 8. Y nulisnya di mana? Y nulisnya di yang sejajar Y, ya ini 8 ya.
Kalau X sudah ganti 0, sekarang gantian, yang diganti 0 yaitu Y-nya ke persamaan yang saya lingkari itu menjadi 2X ditambah Y-nya kamu ganti 0. 0 sama dengan 8. 2X saja sama dengan 8, sehingga X saja sama dengan 4, sehingga nanti ditulis X-nya sama dengan 4. Kamu akan nulis 0,8, nulisnya ke bawah gini ya. Nah, ke bawah gitu. 0,8 titiknya di mana? 0,8 titiknya kira-kira di sini ya. Di 0,8. Selanjutnya 4,0 titiknya di mana? 4,0 ya, 4,0 titiknya di sini ya. Sehingga 2X ditambah Y sama dengan 8 tuh garisnya ini ya. Yang saya kasih tanda ini. Itu 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, di sini muncul tanda lebih dari sama dengan. Ingat, lebih dari sama dengan itu ngarsirnya ke kanan atau ke atas ya, ke kanan atas, sehingga 2X tambah Y lebih dari sama dengan 8, garisnya kan ini tadi, karena lebih dari maka arsirannya kita buat ke kanan semua gitu ya. Oke, ini sampai bawah saya arsir ya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita cari yang X plus Y, X plus 2Y lebih dari sama dengan 12. Saya nulis di sini ya, X plus 2Y saya sama dengankan 12 dulu, terus saya kotai ya kan, sehingga sebenarnya kalian nggak usah menggambar, nggak apa-apa, nggak usah menghitung, nggak apa-apa, karena ada dua garis, garis 1, garis 2. Kalau garis yang pertama ini ya kan, berarti garis yang kedua yang mana? Yang ini pastinya itu ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek membuat ini, sebenarnya bisa. Terus ini juga sama, lebih dari sama dengan, maka akan saya arsir. Ini warnanya saya bedakan ya, warnanya merah aja ya. Lebih dari sama dengan itu ke kanan ke atas, thread ini ya, saya arsir. Nah, sekarang muncul pertanyaan, daerah yang diarsir ke dua-duanya, daerah mana? Daerah 1 kah? Daerah 2 kah, daerah 3 atau daerah 4 yang kena dua arsirannya? Silahkan kalian cermati gambarnya. Kalau kalian cermat nanti akan muncul daerah yang kena arsiran dua-duanya, yaitu daerah nomor 2, sehingga jawabannya yaitu nomor 2. Begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang nomor 16 ya. Nah, ini soal yang paling panjang ya di antara ke berapa soal itu. 30 soal ini paling panjang. Ini kerjakan terakhir aja, jadi susah dan panjang ini ya. Ini saya jelaskan. Di sini ada dua jenis tablet yang harus diminum, yaitu tablet vitamin A dan tablet 1 dan tablet jenis 2. Nah, saya akan nulis kayak gini dulu. Ada dua jenis tablet, yaitu tablet 1 dan tablet 2. Terus ada dua jenis vitamin juga, yaitu vitamin A dan vitamin B. Saya kotai dulu ya. Sini. Oke. Nah, selain ada jenis, ada vitamin, di sini juga ada harga ya. Harga. Jadi kalian harus pintar-pintar membuat model kayak gini ya. Matematika itu soal ceritanya kalau nggak kalian modeling kalian susah ya, maka kalian harus modeling dulu. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A, tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A ya kan, dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B dalam satu hari. Nah, selain harga, di sini ternyata ada jumlah juga ya, jumlah ya. Jadi dalam satu hari anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A ya kan. Sorry, jumlahnya ini nggak kepake, berarti 25 unit vitamin A. Di sini kamu urutkan vitamin A nya di sini ya kan. Sehari itu 25, berarti 25 nya kamu tulis di sini ya. Terus dan 5 unit vitamin B, sama di sini kamu tulis 5 unit vitamin B. Harganya tablet jenis 1 itu Rp4.000 ya kan.
tablet jenis 2 Rp8.000. Nah, sekarang saya akan membuat model matematikanya dulu. Buatnya ke bawah ya. Tablet jenis 1 kamu misalkan X, tablet jenis 2 kamu misalkan dengan Y. Sehingga bunyinya akan seperti ini. 5X ditambah ke bawah ya. 10 Y titik-titik-titik 25. Titik-titik ini kamu akan isi tanda pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, sehingga tinggal kalian milih lebih dari sama dengan apa kurang dari sama dengan. Ini saya berikan analoginya. Anak tersebut memerlukan 25 unit vitamin A setiap hari. Jadi seorang anak itu perlu 25 unit vitamin setiap harinya. Kalau anak itu minum 24 vitamin, boleh apa enggak? Enggak boleh ya, karena sehari dia itu harus memetikkan 25. Kalau 24 enggak boleh, 23 juga enggak boleh gitu ya. 25 bolehnya. Lah kalau 26 boleh enggak? Kelebihan vitamin boleh enggak? Boleh ya. Contoh saya kasih gambaran seperti ini. Kalian tahu UC 1000 mg itu ya? Tahu ya? Kalian pasti pernah minum, atau vitamin C 1000 atau itu ya. Jadi ketika kalian minum itu, apa yang terjadi pada kalian? Tidak terjadi apa-apa kan? Kalian sehat-sehat saja. Enggak terus kalian jadi sakit, enggak kan, setelah minum itu. Itu ketika kondisinya sehat ya. Padahal kalian tahu bahwa kebutuhan vitamin C harian kalian itu hanya 500 mg. Kalian minum UC 1000 itu berarti sudah 1000 mg. Artinya kalau kelebihan vitamin itu nggak apa-apa gitu ya, kelebihannya masih sebatas wajar. Ini juga sama, anak itu memerlukan 25 unit. 24 jelas nggak boleh, 23 jelas nggak boleh karena kekurangan vitamin itu nggak bisa. Tapi kalau 26 boleh nggak? Boleh. 27 boleh nggak? Boleh. Berarti tandanya apa? Lebih dari sama dengan apa kurang dari sama dengan? Kalau 25, 26, 27, 28 itu lebih dari apa kurang dari? Yaitu lebih dari sama dengan, gitu ya. Ini tanda ini penting karena nanti hubungannya dengan gambar nanti, gitu ya. Begitu juga dengan yang vitamin B. Vitamin B kita akan membuat modelnya menjadi 3X ditambah ke bawah ya 1Y, sama ini posisinya sama, lebih dari sama dengan 5 itu ya. Jadi ada dua model ini, 1, 2 gitu ya. Nah harga ini kan nggak ada pasangannya nih. Nah harga ini yang akan kita jadikan sebagai fungsi tujuan f x, y, yaitu bunyinya 4000x ditambah 8000y. Ini yang akan kita hitung, pengeluaran minimum itu yang paling banyak apa yang paling kecil? Yang paling kecil. Jadi nanti kita akan menghitung yang paling kecilnya yang mana gitu ya. Nah langkah selanjutnya setelah membuat model yaitu kita akan menggambar. Cara gambarnya sama kayak tadi ya. Kita tulis dulu yang akan kita gambar yaitu 5x ditambah 10y sama dengan 5. Kita tulis sama dengan 5 dulu ya, karena kita akan menggambar garis, sorry kok 5, 25. Saya hapus saja ini, 5 nya saya ganti dengan 25 ini ya. Ini sebenarnya bisa disederhanakan, bisa dibagi 5 semua. Kalau dibagi 5 semua ya kan, nanti dapatnya 5x bagi 5 dapatnya x, 10y bagi 5 dapatnya 2y, 25 bagi 5 dapatnya 5. Setelah itu kita akan membuat kotaan seperti ini ya kan, kayak tadi dulu. Sini apa? X, sini y, sini apa? 0, sini 0 gitu ya. Selanjutnya kita masukkan ke kotaan ini, x nya saya ganti 0 ya, x nya saya ganti 0, y nya ketemunya 2,5 ya, kalian orek-orek sendiri ya. Setelah gantian, y nya saya ganti 0, x nya ketemunya 5 gitu ya. Terus saya akan membuat persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah y sama dengan 5, 3x ditambah y sama dengan 5 gitu ya. Ini saya buat kotaan ya lagi yang sama, sini x, sini y, sini 0, sini 0. X nya saya ganti 0, y nya ketemunya 5, y nya saya ganti 0, x nya ketemunya 5/3. 5/3 itu anggaplah 1,6 gitu ya, atau 1,7. Saya akan menggambar. Di sini ada sumbu x, sumbu y.
ya, sumbu X, sumbu Y, bacanya ke bawah 0,2 setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0,2 setengah, titiknya di mana? 2 di sini, setengah di sini. 0,2 setengah itu di sini ya. Ini 0,2 setengah. Selanjutnya 5,0, bacanya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 5,0, titiknya di sini. 2 titik akan kita buat garis, ya kan? Itu ya. Selanjutnya 0,5. 1, 2, 3, 4, 5, 0,5 titiknya di sini. Satunya lagi 1,6,0, 1, itu kira-kira di sini ya. Ini sama akan kita buat garis ya. Nah, sekarang kalian tentukan dulu daerah yang memenuhi yang mana gitu kan. Tadi tandanya apa? Lebih dari semua ya. Tadi ingat ya, lebih dari sama dengan itu arsirnya kemana? Ke kanan ya. Ke kanan saya arsir ya kan. Sebentar, sabar ya, ngarsirnya agak banyak ini. Saya pakai warna lain ya kan. Enaknya kalau di sini bisa pakai warna lain ya. Kalau di papan tulis biasa itu warnanya hitam semua Pak, sama biru ya. Ini lebih dari sama dengan ke atas ya. Kalau nggak ke kanan, ke atas, itu aja simpelnya ya. Seret, 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 seret. Nah, sudah ada 2 daerah arsiran, kalian akan menentukan daerah mana yang ke arsir dua-duanya gitu kan. Tentunya akan saya kasih daerah, yaitu daerah nomor 2 katakanlah itu ya, yaitu batasnya antara ini, titik ini ya, titik ini ya kan, titik ini gitu ya. Ada 3 titik yang membatasi daerah arsiran tersebut ya. Titik itu daerah nomor 2. Titiknya berapa saja? Titiknya yaitu di sini tadi berapa, 0,5 itu ya. Ini berapa, berapa? 5,0. Nah, yang belum tahu daerah yang tengah ini belum tahu ya. Ini kan kita tidak tahu kan daerahnya berapa kan. Kita bisa mencari tahu lewat eliminasi ya, lewat eliminasi, yaitu persamaan 1 persamaan 2 kita eliminasi. Yuk kita eliminasi. X tambah 2Y sama dengan 5, satunya lagi 3X tambah Y sama dengan 5. Eliminasi itu harus sama variabelnya, variabel X atau variabel Y harus sama. Di sini saya mau menyamakan Y-nya dulu, atas 2Y, bawah 1Y belum sama. Supaya sama, atas saya kalikan 1, bawah saya kalikan 2, itu supaya sama itu ya. Sehingga kalau atas saya kalikan 1, hasilnya menjadi X ditambah 2Y sama dengan 5, bawah saya kalikan 2 menjadi 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Kalau sudah sama kita kurangi saja gini ya. Kita kurangi X kurangi 6X itu ketemunya min 5X. 2Y kurangi 2Y 0 ya kan. 5 kurangi 10 ketemunya min 5 itu ya. Sehingga saya ke belakang, tadi min 5X sama dengan min 5, X saja sama dengan min 5 bagi min 5 ketemunya 1 itu ya. Kalau X nya sudah ketemu 1, maka kita akan substitusi ke salah satu persamaan, boleh yang atas boleh yang bawah itu ya. Saya pilih yang atas saja, yaitu X tambah 2Y sama dengan 5. X nya sudah ketemu 1, X nya akan ganti 1 tambah 2Y sama dengan 5. 2Y saja, satunya pindah ruas ke kanan jadi pengurang, menjadi 5 kurangi 1 menjadi 4. Y saja tinggal dibagi 4 bagi 2 ketemunya 2, sehingga ketemu ya 1,2. Itu masuk di sini 1,2, sehingga ada 3 titik, yaitu 0,5, terus 5,0, terus 1,2. 3 titik ini akan kita masukkan ke dalam fungsi tujuan yang kita tulis pertama itu, yaitu ini ya. Akan kita masukkan di sini. Bunyinya apa? Yaitu fx sama dengan fx, y sama dengan 4000x ditambah 8000
Y. Kita masukkan satu-satu di sini, kita cari yang minimum ya. Kita masukkan dulu yang 0,5 ya. X nya saya ganti 0, ini 0,5 ya, 0,5. X nya saya ganti 0, Y nya saya ganti 5. 4000 kali 0 ya kan, 4000 kali 0 ditambah 8000 kali 5, ketemunya sama dengan 4000 kali 0 itu 0, 8000 kali 5 itu 40.000 itu ya, 40.000. Satunya lagi 5,0, kebalikan, X nya saya ganti 5, Y nya saya ganti 0, berarti 4000 kali 5 tambah 8000 kali 0 ya kan, 4000 kali 5 itu 20.000 tambah 8000 kali 0 itu 0, hasilnya tinggal 20.000 itu ya. Satunya lagi 1,2, 1,2, X nya saya ganti 1, berarti 4000 kali 1 tambah 8000 kali 2, 4000 kali 1 itu 4000, 8000 kali 2 16.000, 16.000 tambah 4000 ketemunya 20.000. Kita cari yang minimum yang mana? Pak, ada 20.000, yuk kita pilih salah satu saja, berarti jawabannya yang 20.000 rupiah, yaitu yang minimum itu ya. Cukup lama ya kan, nomor 16 ya. Kita lanjut ke nomor 17 ya. Baik, tadi setelah 16 harusnya 17 ya, cuman 17 itu kan terlalu mudah kalau saya bahas, nanti tidak buang-buang waktu saja ya kan. Kalau 17 itu ngerjakannya pakai Pythagoras, pelajaran SMP, kalian harusnya sudah bisa gitu ya. Jadi sekarang kita lanjut ke 18 saja ya, yang lebih susah ya, yang mudah-mudah nggak usah dibahas saja ya. Ini kalian diminta menentukan nilai X nya. Ini bentuknya segitiga, seperti kalian tahu sendiri. Di situ diketahui AC sama dengan BC. AC itu di sini ya kan, AC akan sama dengan BC, sehingga dari gambar akan terlihat bahwa segitiga itu yaitu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki akan berakibat sudut yang di bawah ini akan sama ya kan. Kalau di sini X derajat, di sini otomatis juga X derajat, itu efek dari segitiga sama kaki gitu ya. Pertanyaannya yaitu tentukan nilai X nya berapa kan gitu kan. Nah, seperti juga kalian ketahui bahwa segitiga itu sudutnya kalau di total ada 180 derajat ya. Jadi kalau di total sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini itu totalnya 180 derajat. Kita total aja 4x derajat, derajatnya nggak usah saya tulis ya, tambah X tambah X sama dengan 180 derajat. Total saja 4x tambah X tambah X itu ketemunya 6x sama dengan 180 derajat. X saja yaitu 180 derajat bagi 6 ketemunya 30 derajat. Sudah terjawab, X nya yaitu 30 derajat ya. Gampang, ini nggak ada semenit nih, beberapa detik tok selesai ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk lanjut ke nomor 19. Di sini ada soal tentang translasi ya, ini mudah ya. Langsung aja ini tak cari cara cepatnya begini ya. Bayangan sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan titik asal ya, X, Y ditambah translasi. Translasinya apa? 1, 3 gitu ya. Langkah selanjutnya kita tambahkan X ini bisa ditambahkannya dengan 1, Y bisa ditambahkannya dengan 3. Kita dari depan, X aksen, Y aksen sama dengan X ditambah 1, yuk X tambah 1, jangan 1X ya. Y tambah 3, yuk Y tambah 3, jangan 3Y ya, karena kalau 3Y itu Y kali 3 gitu ya. Sehingga nanti X aksen ini akan sama dengan X plus 1, saya tulis di sini. X aksen sama dengan X plus 1, kita narik garisnya ke sini gitu ya. X aksen sama dengan X plus 1, kita cari X sama dengan gitu ya, sehingga satunya tinggal pindah ruas ke kiri menjadi X aksen min 1 sama dengan X, kita kotai ya, kotai begini. Dengan cara yang sama untuk Y aksen juga berlaku ya, untuk Y aksen ini juga berlaku.
sehingga akan menjadi Y aksen sama dengan Y ditambah 3. 3-nya pindah ruas ke kiri menjadi Y aksen min 3 sama dengan Y. Sudah ketemu X sama dengan sama Y sama dengan. Selanjutnya kita substitusi ke persamaan soalnya ini ya, soalnya yaitu Y sama dengan 4X min 3. Saya ke belakang saja. Y sama dengan 4X min 3. Y nya kamu ganti dengan Y aksen min 3. Y nya kamu ganti dengan Y aksen min 3 sama dengan 4 kali X nya kamu ganti dengan X aksen min 1. X aksen min 1 min 3 gitu ya. Kita selesaikan ini. Y aksen min 3 sama dengan 4 kalikan ke dalam gini ya, nanti ngalikannya ya, kalikan saja 4 kali X aksen 4X aksen 4 kali min 1 min 4, masih ada lagi min 3. Supaya Y aksen saja, min 3 nya harus pindah ke ruas kanan. Y aksen sama dengan 4X aksen min 4 min 3 kan min 7 bener ya, min 3 nya pindah ruas ke kanan menjadi plus 3 gitu kan. Oke, Y aksen sama dengan 4X aksen min 7 tambah 3 itu min 4 gitu ya. Sehingga Y saja sama dengan 4X min 4. Kalau sudah kayak gini ya, itu aksennya dihilangkan, aksen yang ini ya kamu hilangkan saja, sehingga nanti hasilnya tinggal Y sama dengan 4X min 4. Itu jawabannya ya. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal nomor 20 ini soal tentang geometri ya, geometri ruang. Sebuah kubus A, B, C, D, F, G ya. Saya gambar kubus dulu ya. Kalian juga harus bisa gambar kubus. Ini pelajaran SD dulu ya. Kubus itu sisinya sama semua gitu ya. Ini saya gambar kubus. Ya ini karena nggak pakai penggaris ya, jadi agak peok-peok nggak apa-apa ya, tapi kalian kalau mau pakai penggaris nggak apa-apa, lebih bagus ya. Ya ini kubus, kasih namanya jangan berantakan ya, urut A, B, C, D, atasnya E, F, G, H. Nah ini kubus. Kubus itu keistimewaannya dia rusuknya sama ya. Jadi kalau sini 10 ya semuanya 10 rusuknya. Pertanyaannya jarak A ke garis HB, A ke garis HB gini ya. Jarak A ke garis HB, yang namanya jarak itu membentuk siku-siku ya. Ya, ini harus membentuk siku-siku. Nah, membentuk siku-sikunya itu di mana kan gitu kan. Nah, kita buat suatu bidang ya, kita buat suatu bidang ya, yaitu bidang HAB. HAB itu ya, HAB. HAB itu kalau kalian bolak-balik ya, kalau kalian bolak-balik itu ternyata siku-siku di A gitu ya. Kalian perhatikan segitiga HAB, kalau kalian balik tegakkan itu ternyata siku-siku, yaitu siku-siku di sudut A. Sehingga mau saya potong segitiganya di sini ya, saya gambar segitiga siku-siku saja biasa kayak gini kan. Oke, di sini H ya kan, di sini A, di sini B, siku-siku di A gitu kan. Yang menjadi pertanyaan itu jarak A ke garis HB. Yang namanya jarak membentuk sudut siku-siku juga. Nah ini yang akan kita tanyakan gitu kan. Nah AB kita sudah tahu ya, AB itu rusuk ya, AB itu rusuk yaitu 10 ya kan. AH itu diagonal sisi atau diagonal bidang. Jadi kalau dalam kubus itu ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Kalau diagonal sisi rumusnya rusuk akar 2, kalau diagonal ruang rumusnya rusuk akar 3. Nah bedanya apa? Kalau AH itu diagonal sisi, kalau AG ya A ke G itu diagonal
ruang. HB H ke B ini juga diagonal ruang. Kalau B ke G, ya kan, itu diagonal sisi. Kalian harus bedakan mana diagonal sisi, mana diagonal ruang. HA di sini kalian sudah bisa membedakan diagonal sisi dan diagonal ruang. HA ini termasuk sebagai diagonal sisi, sehingga rumusnya menjadi rusuk akar 2. Rusuknya tadi udah tahu, yaitu 10, sehingga HA ini sebagai diagonal sisi menjadi 10 akar 2 karena diagonal sisi. HB ini diagonal ruang, ya. HB ini diagonal ruang, sehingga panjangnya menjadi rusuk akar 3 gitu ya. Rusuknya kamu ganti, diketahui rusuknya yaitu 10 menjadi 10 akar 3 gitu ya. Sehingga segitiga siku-siku ini ketiga sisinya sudah tahu ya, ketiga rusuknya sudah tahu. Tapi kan belum terjawab. Wong pertanyaannya jarak A ke garis HB. A ke garis HB misalkan di sini ada titik O misalkan gitu ya. Jadi pertanyaannya panjang AO berapa gitu ya. Ya kalian pakai rumus luas ini ya. Luas sama dengan luas. Luas segitiga kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Pak, kok ada dua rumus segitiga? Jadi kalian akan menghitung luas segitiga HAB ini menggunakan alas yang berbeda. Yang pertama alasnya AB, tingginya HA gitu ya. Yang pertama alasnya AB, tingginya HA. Yang kedua alasnya HB, tingginya AO. Hasilnya sama, wong satu segitiga ya luasnya sama ya kan. Saya ulangi, kalian akan menghitung luas segitiga. Yang pertama alasnya AB, tingginya HA. Yang kedua alasnya HB, tingginya AO gitu ya. Ini setengah sama setengah sudah sama, kita coret saja. Yang pertama alasnya apa? Alasnya AB. AB berapa? 10. Tingginya apa? Tingginya HA. HA berapa? 10 akar 2 gitu ya. Sama dengan yang kedua alasnya apa? HB. HB berapa? 10 akar 3 kali tingginya apa? Tingginya AO. Lah AO ini yang menjadi pertanyaan ya, yang menjadi soalnya. AO berapa? AO belum tahu, kita misalkan X saja itu ya. Kita hitung saja. 10 kali 10 akar 2 itu 100 akar 2 gitu ya. Sama dengan 10 akar 3 kali X ya, 10 akar 3X. Sehingga X saja di sini 10 akar 3-nya menjadi pembagi, menjadi 100 akar 2 dibagi dengan 10 akar 3. Kita coret-coret yang 10 sama 100, sehingga tinggal di sini 10 akar 2 dibagi akar 3. Akar di bawah tidak boleh, harus kita kalikan sekawan. Sekawannya akar 3 ya akar 3 per akar 3 gitu ya, sama dengan 10 akar 2 kali akar 3, hasilnya menjadi 10 akar 6 gitu ya. Bawahnya akar 3 kali akar 3 itu jawabannya 3 ya, sehingga jawabannya 10 per 3 akar 6 gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. It's time to begin the 6th lesson. Ya, sambil dengarkan bel ya. Ini saya lanjut ke nomor 21. Masih sama, sebuah, ini balok kalau ini ya. Kita gambar balok dulu. Balok ya, kasih nama ABCDEFGH. Kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya 8 ya, panjangnya 8 ya. Ini panjang 8, lebarnya 6, tingginya 24 gitu ya. Pertanyaannya jarak titik D ke F, jarak titik D ya kan ke F gitu ya. Nah, jarak titik D ke F akan terbentuk segitiga siku-siku yaitu DBF
gitu ya, D, B, F, sehingga nanti akan saya buat segitiga siku-siku biasa kayak gini, atasnya F ya kan, sini D, sini B, siku-siku di B gitu ya. Oke, FB kalian tahu nggak? FB itu tinggi, tahu ya, 24 gitu ya. Yang akan ditanyakan yaitu ini berapa gitu kan. Tapi kan kalian harus tahu BD dulu kan. BD sudah tahu belum? Belum ya, BD belum tahu. BD itu bisa kita buat segitiga siku-siku yaitu DAB ya, siku-siku DA. Kita mau hitung di BD atau DB dulu ya. Kita mau hitung DB apa BD dulu. Kita buat segitiga siku-siku biasa di sini ya kan, yaitu kasih nama D, kasih nama A, kasih nama B, siku-siku di A. DA kalian sudah tahu ya, DA itu sama dengan BC. DA berapa? 6 ya kan. AB sudah tahu berapa? AB sudah tahu 8. Mau ngitung di B gitu ya. Pythagoras itu kayak gini kalau kalian lupa ya. Akar dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan akar dari 6 pangkat 2 36 tambah 8 pangkat 2 itu 64. 36 tambah 64 itu 100. Akar dari 100 berapa? 10. Sehingga sudah tahu DB atau BD 10. BD di sini saya ganti 10 sehingga kalian akan bisa menghitung FD. FD sama dengan akar dari 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar dari 24 pangkat 2 itu 576 tambah 10 pangkat 2 itu 100. 576 ditambah 100 itu 676. Akar dari 676 itu 26, sehingga sudah ketemu jawabannya. FD sama dengan 26. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Nomor 22 tentang kombinasi ya. Jadi ini kombinasi, konsep kombinasi itu gini ya, ini ada sesuatu dikombinasikan mau diambil berapa gitu ya. Nah caranya, konsepnya n faktorial dibagi dengan n min a kurung tutup faktorial kali a faktorial. Nah faktorial itu apa? Contoh ada 3 faktorial contoh ya. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Kalau ada 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi itu konsep faktorial. Nah di sini ada 8 pemain, akan dipilih tim basket ya. Seorang pelatih basket akan memilih pemain inti basket dari 8 pemain yang ada. Basket kan ada 5 ya kalau nggak salah ya. Basket kan pemainnya ada 5, berarti dari 8 mau dipilih 5. Berarti nulisnya gimana? 8C5. Dari 8 mau dipilih 5 gitu ya. Berarti kita nulis di sini 8 faktorial dibagi ya 8 kurangi 5 kurung tutup faktorial kali 5 faktorial sama dengan 8 faktorial itu kayak tadi ya, 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Cuman nggak saya teruskan, sini cukup sampai 5 faktorial saja. Kenapa? Karena nanti bisa dicoret dengan 5 faktorial ini gitu ya. Jadi nggak saya teruskan. 8 kurangi 5 faktorial itu ketemunya 3 faktorial 5 faktorial gini ya. Ini sudah ada yang sama, bisa kita coret gini. Nah sekarang kita tinggal garap yang 3 faktorial. 8 kali 7 kali 6 dibagi dengan 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 kan 6. 6 bawah sama 6 atas bisa dicoret, sehingga tinggal 8 kali 7. 8 kali 7 ketemunya yaitu 56 gitu ya. Sudah ketemu nomor 22. Kita lanjut ke nomor 23.
nomor 23 dari satu set kartu bridge. Satu set kartu bridge itu kalau tanpa joker ada 52 ya, ingat ya, ini tanpa joker. Kalau tanpa joker ada 52. Diambil sebuah kartu secara acak, peluang terambilnya kartu bernomor 7 dan kartu king. Nah, kalian harus pernah melihat kartu ya, kartu bridge itu ya, kartu remi itu loh, kalau kalian nggak tahu kartu bridge ya. Kartu nomor 7 itu ada berapa? Nomor 7 keriting, 7 waru, 7 hati, 7 wajib. Berarti ada berapa? Ada 4 ya kan? 4 per berapa? 4 per semuanya gitu ya, per 52. Di sini ada keterangan atau, maka di sini atau itu pemisahnya tambah. Kartu king ada berapa ya kan? King waru, king wajib, king hati, terus king keriting gitu ya, ada 4 juga ya kingnya, berarti 4 juga. 4 per berapa? Per 52. Ini sudah sama penyebutnya, tinggal jumlah 4 tambah 4 8, 8 per 52. Kita sederhanakan, bagi 4 dapatnya 2, bagi 4 dapatnya 13 ya, hasilnya 2 per 13. Gampang kan? Nggak ada semenit ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. 24 mudah sekali ya. 24 nih suruh hitung rata-rata kan ya, rata-rata kan tinggal gini aja, 2 kali 700.000 berarti ketemunya 1.400.000 ya kan. 3 kali 500.000 1.500.000. 5 kali 400.000 2 juta ya kan. Di total ditambah ketemunya 4.900.000 itu kan. Kita bagi orangnya ada berapa? Ada 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Berarti kita bagi dengan 10, ketemunya berapa? 490.000 rupiah ya. Mudah sekali nomor 24 ya. Kita lanjut ke nomor 25. 25 masih statistika ya. Ini kita akan menghitung modus ya. Modus itu nilai yang sering muncul, bukan modus yang lain ya. Yang namanya modus itu kalau dalam statistika yaitu nilai yang paling banyak muncul. Kamu nggak boleh langsung jawab yang paling banyak muncul di sini kan 17 kan. Nah, nilainya berapa? Nilainya itu antara 61 sampai 65. Ini data kelompok, jadi kamu nggak bisa menentukan berapa, nggak bisa langsung gitu ya. Oke, saya akan menuliskan rumusnya dulu. Modus itu MO ya. MO sama dengan TB, tepi bawah ya. Saya tingkat TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas ya. Gitu ya. Nah, TB itu apa, D1 apa, D2 apa, C itu apa. Saya mulai dari TB dulu ya. Langkahnya gini, yang teliti ini ya. Kamu cari di sini modusnya itu di mana. Modus kan paling banyak, ya kan? Kita tandai kelasnya yang mana yang paling banyak. Kita tandai dulu itu ya. Oke. Sudah, kalau sudah ditandai kita bisa menentukan TB, tepi bawah. Kamu tepi bawah caranya, kamu ambil paling bawah 61 ya kan. Yang dimasukkan bukan 61-nya, tapi 61 dikurangi dengan setengah, karena rumusnya kurangi setengah. Jadi 61 kurangi setengah ketemunya 60,5. Jadi tepi bawahnya bukan 61 tapi 60,5. Sekarang D1 ya. D1 itu apa? D1 itu kalau kamu sudah nandai kelasnya, D1 itu kelas modus 17 kurangi kelas sebelumnya, kurangi ya. Kurangi ya. Berarti tinggal 17 kurangi 11, ketemunya berapa? 6 itu ya. Bagi D1 lagi 6 tambah D2 itu kalau tadi kurangi sebelumnya 17, ini kita kurangi setelahnya itu D2. Ini D1, ini D2. 17 kurangi 13 ketemunya yaitu 4 gitu ya. Sekarang C, singkatan dari C itu singkatan dari kelas, panjang kelas ya. Cara ngitung panjang kelas tinggal
ini kurangi ini gitu ya, atau yang depan kurangi yang depan gitu ya. 60 kurangi 55 ketemunya 5 gitu ya. Oke, sekarang kita akan ngitung yang dalam kurung dulu ya. 6 bagi 10 kali dengan 5, kita coret-coret, ini dapat 1, ini dapat 2 gitu ya. Kita coret lagi, 2 sama 6 dapat 1, dapat 3 gitu ya. Sehingga tinggal 60,5 ditambah 3, ketemunya 63,5. Sudah ketemu. Kita lanjut ke soal nomor 26 gitu ya. Simpangan rata-rata data tunggal ya. Simpangan rata-rata itu saya nulisnya SR ya. Simpangan rata-rata sama dengan rumusnya sigma mutlak XI min X bar dibagi N ya. Kita mulai dari X bar dulu. X bar itu rata-rata ya. X bar itu sama dengan rata-rata. Rata-rata itu caranya gimana ya? 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5 itu ya. Sama dengan 5, 11, 19, 30. 30 bagi 5, 6 itu ya. Selanjutnya saya akan menuliskan caranya gini ya. Mutlak XI 2 kurangi X barnya 6 gitu ya, tambah ya, sigma itu penjumlahan ya, gantian 3 kurangi X barnya 6 tambah 6 kurangi 6 tambah 8 kurangi 6 mutlak ya, itu mutlak rumusnya, tambah 11 kurangi 6 mutlak dibagi ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Maksudnya dari kurung mutlak itu apa tohnya? Ini maksudnya gini ya, 2 kurangi 6 itu kan harusnya min 4 bener ya. 2 kurangi 6 itu kan harusnya 4. Berhubung ada tanda kurung mutlak ini, maka min 4 jadi positif 4 gitu ya. Saya ulangi, kurung mutlak ini membuat semuanya jadi positif. Jadi yang harusnya min 4 jadi positif 4. Jadi 4 gitu ya. Tambah 3 kurangi 6 harusnya min 3 karena mutlak jadi positif 3. Tambah 6 kurangi 6 0, tambah 8 kurangi 6 2. Kalau positif tetap positif, gak ada masalah. Tambah 11 kurangi 6 itu 5 dibagi dengan 5. Kita jumlahkan saja, 4 tambah 3 7 ya kan, 7 tambah 7 ya, 7 tambah 7 14 bagi 5, 14 bagi 5 itu ketemunya 2,8 itu ya. Jawabannya 2,8, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Sudah tentang limit ya, limit. Nah, ini harus kita kalikan dengan sekawan ya. Maaf ada suara kletek-kletek, nggak tahu hantu ya kan. Ya, kita kalikan sekawannya. Sekawannya itu apa? Yaitu 1 plus akar X min 4 dibagi 1 plus akar X min 4. Kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah gitu ya. Atas biar nggak usah kalikan dulu aja ya. X min 5 kali 1 plus akar X min 4 itu atas. Kalau bawahnya kita kalikan, ngalikannya gampang kok. Ini sebenarnya bawah itu kan sama kan, tandanya saja yang berbeda, satu negatif satu positif, jadi kan sama, cuman tandanya saja yang berbeda itu kan. Kalau sama tandanya berbeda, sama tapi tandanya berbeda ya kan, itu tinggal depan kali depan, belakang kali belakang ya kan. Depan kali depan, belakang kali belakang. Depan kali depan 1 kali 1 1, min kali positif min, belakang kali belakang itu sama, akarnya aja yang hilang, tinggal X min 4 gitu ya. Akar X min 4 kali akar X min 4 kan akarnya saja yang hilang, sehingga menjadi sampingnya saja, atasnya tetap saja ya, X min 5
kali 1 plus akar X min 4 gitu ya, dibagi dengan 1 min-nya ini masuk ya, kalikan ke dalam semua. Min kalikan X min X, min kalikan min 4 positif 4 gitu ya, sehingga hasilnya menjadi X min 5 kali 1 plus akar X min 4 dibagi ya kan 1 tambah 4 5 min X plus 5, kita kurung gitu ya. Ini atas sama bawah ini sama apa beda? Seharusnya sama, cuman ini belum sama, tapi bisa disamakan ya. Ini masih beda, X nya positif, bawahnya negatif. Supaya sama ya, supaya sama ya, mau saya samakan nih ya. Atasnya saya keluarkan min, atas atau bawah nggak masalah ya. X saya keluarkan min, berarti tinggal X. Kalau nggak percaya, min kali min kan nanti jadinya positif gitu ya. Min 5 sudah keluar minnya, berarti tinggal positif gitu ya, sehingga nanti akan sama dengan bawah 1 plus akar X min 4 gitu ya, dibagi dengan min X plus 5 gitu ya. Nah ini yang saya kurung sudah sama nih ya kan, yang saya kurung sudah sama, kita coret saja, tapi masih ada tanda min ya di sini ya, tinggal min kurung buka 1 plus akar X min 4 itu sama dengan min kurung buka 1 tambah X nya kita ganti berapa, kita ganti 5 gitu ya, 5 kurangi 4, kita ke belakang sama dengan min ya kan, kurung buka 1 tambah 5 kurangi 4 itu 1, akar dari 1 gitu ya, sama dengan min kurung buka 1 tambah akar dari 1 itu 1 ya kan, min 1 tambah 1 2, ini jawabannya min 2 ya kan, gampang. Kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, 28 tentang turunan ya, gampang sekali nih. Kita cari turunannya. Ini F aksen itu menandakan turunan, kita cari F aksen X dulu ya. F aksen X sama dengan X pangkat 4, 4 nya ke depan ya, 4 nya ke depan, jadi 4 gini, X nya tetap, pangkatnya kurang 1, turunan tuh kurang 1 ya, jadi pangkat 3 gitu ya. Kalau min 4X kayak gini ya, itu X nya tinggal hilang, tinggal min 4. Kalau konstanta nggak ada X nya kayak gini, itu jadinya 0 itu ya. Semua yang nggak ada X nya kalau diturunkan hasilnya 0 itu ya, sehingga tinggal kita masukkan saja X nya, kita ganti 2 menjadi 4 kali 2 pangkat 3 kurangi 4, 0 nya nggak usah ya, sama dengan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 8 ya, 8 kali 4 32, 32 kurangi 4, 32 kurangi 4 ketemunya berapa, 28 ya, jawabannya 28 ya, mudah. Oke, nomor 29 lanjut ya, sedikit lagi, 29 30 selesai gitu ya. Ini tinggal saya gabungin, saya mau upload YouTube, nanti kalian bisa menikmatinya gitu ya. Nomor 29 interval naik ini ya. Interval naik itu ketika turunannya itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, kita cari turunannya dulu kayak tadi ya, kayak nomor 28 kita cari turunannya menjadi 3 ke depan, 3 kali sepertiga, jadi 3 kali sepertiga, X pangkatnya kurang 1 dari 3 pangkat 2 tambah 2 nya ke depan ya, 2 X pangkatnya kurangi 1 dari 2 pangkat 1 gitu ya. Min, kalau min 8X kayak gini, X nya hilang, tinggal min 8 lebih dari 0 gitu ya. Kita kalikan 3 kali sepertiga 1 nggak usah ditulis ya, X pangkat 2 tambah 2X pangkat 1, 2X min 8 lebih dari 0. Kalau sudah kayak gini kita akan memfaktorkan ya. Ingat ya, pemfaktoran di sini X, di sini X.
Kalau dikali ketemunya min 8 ya kan. Kalau dikali min 8 berapa kali berapa ya kan. Kalau dijumlahkan ketemunya 2. Berapa tambah berapa. Nah, gitu ya. Nanti jawaban kalian akan ketemu yaitu plus 4 sama min 2. Plus 4 sama min 2. 4 kali min 2 min 8. 4 ditambah min 2 2 ya, sehingga ketemunya x plus 4 x min 2 itu ya. Ini belum selesai, sehingga jadi kalau kurung ini mau kita keluarkan, mau kita buka kurungnya, itu tanda plusnya berubah tanda ya. Kalau yang semula positif 4 jadi min 4, sehingga akan menjadi x sama dengan min 4. Ini juga sama, atau kalau mula-mula min 2 akan berubah menjadi x sama dengan positif 2. Ada 2, yaitu min 4 sama positif 2. Ini belum selesai, kita akan membuat garis bilangan ya. Tadi ada angka min 4, ada angka 2. Ini nanti akan membentuk 3 daerah ya anak-anakku sekalian ya. 3 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3. Di mana daerah 1 itu sama dengan daerah 3, itu ketentuannya ya. Maksudnya sama itu gimana toh? Kalau daerah 1 benar, daerah 3 juga benar itu ya. Berarti yang salah daerah mana? Daerah yang 2 itu ya. Sebaliknya, kalau daerah 2 benar, berarti yang salah daerah berapa? Daerah 1 salah, daerah 3 salah, karena daerah 1 sama daerah 3 itu sama itu ya. Nah, benar salahnya itu buat apa? Buat menguji ya. Menguji apa? Menguji titik. Kita akan tulis dulu yang akan kita uji, yaitu x pangkat 2 plus 2x min 8 lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 ya, lebih dari 0 gitu ya. Nah, akan kita uji teman-teman sekalian ya, akan kita uji. Untuk menguji kita ambil titik 0 yang akan kita ambil. Nah, gampang kan ujinya 0 itu berada di daerah 1 kah, daerah 2 apa daerah 3? Kalau kalian lihat 0 itu berada di daerah mana? Daerah 1, daerah 2 apa daerah 3? Coba kamu cek ya, 0 itu daerah mana? Iya betul, 0 berada di daerah 2. 0 itu di sini nanti ya. Artinya kita ganti x nya menjadi 0. Menjadi 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 min 8 lebih dari 0. 0 tambah 0 min 8 lebih dari 0 min 8 lebih dari 0. Ini sebuah pertanyaan ya anak-anakku sekalian ya. Apakah min 8 lebih dari 0? Jawabannya benar apa salah? Saya ulangi, apakah min 8 lebih dari 0? Lebih dari atau lebih dari sama dengan sama aja ya. Jawabannya yaitu salah. Benar ya, min 8 itu bukan lebih dari sama dengan 0. Min 8 itu kurang dari sama dengan 0. Sehingga kalau ada pernyataan min 8 lebih dari sama dengan 0, tentunya salah. Muncul min 8, tadi kamu ngambil titiknya yaitu 0 itu ya. Titik 0 itu ambil dari daerah berapa? Daerah 2. Kalau dari sini salah, ini juga salah, ini juga salah. Berarti daerah 2 juga salah, benar ya? Berarti yang benar daerah mana? Daerah 1 dan daerah 2. Itu yang benar daerah 1 dan daerah 3. Daerah 1 dan daerah 3. Nah, nulisnya sekarang di mana? Gimana nulisnya? Daerah 1 itu kan min 4 ke sana ya. Semakin apa? Semakin ke kecil, min 4, min 5, min 10 dan selanjutnya itu semakin ke kecil, sehingga nulisnya x kurang dari sama dengan min 4. Atau yang benar kan daerah 1 sama daerah 3 ya kan. Daerah 3 itu 2 ke kanan itu setelah 2 ada 3, 4 dan seterusnya. Semakin kecil apa semakin gede? Semakin gede dari apa? Dari 2. Berarti nulisnya x lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Jadi jawabannya x kurang dari sama dengan min 4 atau x lebih besar sama dengan 2. Itu yang nomor 29 ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 30. Nomor 30 itu tentang luas daerah yang dibatasi oleh kurva ya. Kurva Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 2 gitu ya. Nah, gambarnya itu kayak gini, gampang sebenarnya. Kalau kalian kan sudah diajari langkah-langkahnya. Tapi kalau terlalu susah ya, ini saya kasih cara cepatnya saja. Ada sumbu X, sumbu Y. Kalau ada pertanyaan Y sama dengan X pangkat 2 itu gambarnya kayak gini saja. Di 0,0 ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat plus 1 itu kamu ambil 1 di sini ya kan, terus kamu gambar kayak gini. Nah itu ya. Terus kalau ada Y sama dengan X kuadrat min 2, kamu cari min 2 di mana sumbu Y nya. 1 2 min 2 kan di sini kan. Nah kurvanya kayak gini itu ya, gampang gitu ya. Sehingga kalau itu kan sekarang soalnya yaitu Y sama dengan X pangkat 2 plus 2, X pangkat 2 plus 2, sehingga kamu cari plus 2 di mana. 1 2, ini positif 2, sehingga tinggal kalian garis kayak gini aja. Nah gini ya, ini Y sama dengan X pangkat 2 tambah 2. X sama dengan 0 itu di sini ya, ini saya garis biru. Ini X sama dengan 0 itu kayak gini. Nah ini X sama dengan 0, X sama dengan 3, 1 2 3 di sini ya kan. Terus saya garis set itu. Terus saya arsir daerah yang diarsir yang mana, antara 0 sampai 3 dan dibatasi oleh kurva itu ya ini ya. Nah itu luas yang akan kita hitung. Nah kita ngitung luasnya pakai integral. Luas sama dengan integral batasnya dari 0 sampai 3, 0 sampai 3. Kurvanya ini Y nya nggak usah diikutkan, yaitu X pangkat 2 ditambah 2 dx. Nah kita integralkan. Integral itu beda dengan luas ya, beda dengan turunan ya. Kalau turunan pangkatnya turun 1, kalau integral pangkatnya turun 2. Perhatikan ini pangkat 2, kalau tambah 1 jadi 3 ke depan ya kan, 3 ke depan ke sini ya, tapi menjadi pembagi, jadi menjadi 1/3 gitu ya. 2 tambah 1 3, 3 nya bukan menjadi 3 kali X pangkat 2, tapi menjadi pembagi 1/3 X pangkat, tadi pangkatnya tambah 1 pangkat 3 tambah, kalau 2 ini tinggal tambah X saja, 2X, kita tutup 3 sama 0 gitu ya. Artinya apa, kita X nya kita ganti 3, 1/3 kali 3 pangkat 3 ditambah 2 kali 3, kita kurung tutup, kurangi, gantian 3 sudah, sekarang X nya kita ganti 0, 1/3 kali 0 pangkat 3 tambah 2 kali 0, kita kurung tutup gitu ya. Kita hitung di belakang, oh mentok ya, kita hitung di samping sini aja, kita hapusi dulu ya. Ternyata mentoknya 20, saya nggak tahu, atau di sini aja nyanda kayaknya. Ini saya hapus dulu. Nah sekarang kita hitung, sama dengan 3 pangkat 3 itu kan 27, benar ya. 27 kali 1/3 itu 9, 3 pangkat 3 27, 27 kali 1/3 itu 9 itu ya. 9 tambah 2 kali 3 berapa, 6 itu ya. Oke, kurangi ya kan, 0 pangkat 3 0, 0 kali 1/3 juga 0 juga gitu ya, tambah 2 kalikan 0, 0 juga gitu ya, 0. Sehingga tinggal 9 tambah 6 berapa, 15, 15 kurangi 0 berapa, 15. Selesai nomor 30. Artinya yang pilihan ganda sudah selesai gitu ya. Selamat mengerjakan ujian sekolahnya.